buat seluruh para pencinta bola basket di seluruh Indonesia. Kembali bersama dengan Mama Evi, podcast Ibu Skala Bangsa. Hari ini Mama Evi lengkap satu frame bersama orang-orang yang ada yang penting di dalam perbasketan di Kota Kediri. Siapa dia? Mari kita sapa dia. Tentunya selamat pagi. Selamat pagi aja ya. Ya, Karena biar semangat, ya, iya. Karena walaupun malam tapi tetap semangat, iya. semangat. Selamat pagi, Ko Andi. Gimana Pagi, kabarnya? baik-baik. Baik-baik ya. Ya, Ini saya perkenalkan langsung ini Ketua Perbasi Kota Kediri yang keren. Ya. Dan hari ini datang spesial dengan dua orang tua yang keren juga, yang sangat support dan tentunya dari ini orang Kediri yang terkenal dengan namanya Koko Cumi dan Koko David. Soalnya podcastnya Mama Evi saat ini yang paling memenuhi frame-nya adalah Koko Cumi sama Koko David. Ya, gimana kabarnya kok? baik, Mam. Sehat Ya, selalu, Mam. luar biasa. Ya, hari ini topiknya satu, bagaimana provinsi akan bekerja sama dengan Kota Kediri untuk membangkitkan kembali Kota Kediri menjadi seperti yang dulu, di mana semoga ini didengarkan sama Gudang Garam ya. Ya, Podcast Ibu Segala Bangsa nyampe ke Gudang Garam karena nggak dipungkiri bahwa Kediri pernah mencatat sejarah yang luar biasa. ya, Zaman itu waktu itu aku sih belum kenal basket ya. Orang sudah tahu Halim, Halim, ya, Halim dan itu di belakangnya adalah Gudang Gudang Garam. Garam. Ya, tapi nggak apa-apa kalau Gudang Garam hari ini belum dengar. Semoga dengan podcastnya Mama Vi jadi dengar dan langsung nyari mana ketua perbasinya Kota Kediri ya. Jadi Ko Andi, saya tahu walaupun Ya, hari ini Ko Andi harus terseok-seok sendiri dan saya juga tahu namanya kita dalam konteks tidak menyalahkan siapapun ya, ya, karena memang kita lebih senang bagaimana kita menyalahkan diri kita sendiri. ya, Dimana kalau memang istilahnya dari pihak KONI memang anggarannya caburnya banyak kan dimaklumi ya. ya. Tapi saya merasa hebatnya Ko Andi, walaupun istilahnya ada anggaran atau tidak ada anggaran, diambil atau tidak diambilnya anggaran, tapi dengar-dengarnya malah nggak diambil ya anggarannya. Gimana itu Ko Andi? Ya, Nggak diambil ya. ya gini loh, Bu Evi. Kita ini ingin menunjukkan apapun ya, kalau kita ini bekerja dengan passion, dengan hati, itu bisa kok jalan. Kita nggak usah mikir anggaran. Kita Tapi kan dengan banyak orang yang bilang kalau anggaran nggak jalan, Bang. tinggal kita Berarti mau nggak? gimana? Tinggal kita mau nggak? Kita bisa cari anggaran. Dari mana? Ya dengan awal niat kita ini dengan passion, dengan hati. Kita ingin bangkitkan basket. Kalau di basket loh ya. Iya, iya, iya. Kalau saya Tapi juga, kan ya, ini kan semoga ini kan juga menjadi hal terobosan yang didengar iya, sama semua orang karena semua orang juga ingin bangkit, iya, bisa mengelola basket dengan baik, tapi selalu bahasa umumnya kan anggaran. Terus gimana caranya kok bisa nggak pakai anggaran? Bahkan mungkin tahun ini nggak ngambil anggaran KONI, nggak ngambil. dikasihkan kepada yang lain ini. Iya, Ketua yang kita keren. komit 4 tahun nggak ngambil anggaran kok. Oh iya, 4 Iya, tahun 4 berturut-turut tahun udah nggak. diambil. Iya. Wah, ini pasti karena ada backingannya luar biasa ini. Gimana ini? Gimana komentar dari orang tua kalau ketua perbasinya nggak ngambil anggaran dari KONI untuk 4 tahun ini, mau berdikari, mau mandiri, gimana ini? Apa opininya? Ya, kita sebagai orang tua pun berarti kita salut lah sama ketua Perbasi. Berarti eh, bisa memajukan basket Kediri dengan cara mandiri. Nah, ini kan lebih hebat lah. Keren. Tanpa dukungan orang tua saya nggak bisa gini, Bu Oh Evi. ya betul, tentunya orang tua mendukung ya. Iya, Apalagi saya juga dengar yang jelas orang tua sangat support. Terus apalagi yang saya suka dari Ko Andi adalah berangkat dari istilahnya umumnya orang kan selalu pasti berpikiran miring atau tanda kutip lah ketua berbasi kalau punya klub pasti nanti bela klubnya sendiri. Itu gimana opininya sebagai orang tua melihat Indokot ini kan kebetulan ketuanya Indokot juga ini yang punya klub ibaratnya. Gimana opini orang tua terhadap ketua perbasi yang punya klub? Apakah selama ini Ko Andi itu hanya mementingkan klubnya saja? Nah, ini biar Koko Cumi dulu ini ya. Yang Nah, tua yang ngomong dulu kok ya. Oke, nah, Koko Cumi. Selama ini sih enggak ada masalah, Mam. nah. Tetap
aturan tetap aturan. Kalau di Indokot seperti itu. Nah, Aturan perbasi ya harus perbasi. Aturan klub ya artinya klub. Perbasi Ko Andi bisa menempatkan Ya, di bisa mana dia menempatkan. sebagai ketua ya dia jalankan Ya, rule, kalau di mana dia sebagai klub. Dan karena yang saya tahu hari ini kan sebetulnya kan ada seleksinya Piala Dunia, dan ya, saya tahu salah satu ketua umum yang hadir berturut-turut 2 hari berturut-turut gak mulai gak kerja. Wah, ini kelihatannya ini betul-betul ono gendengi titik ya. Iya kan? 2 hari nih. Terus gimana ini istri anaknya ini ya? Karena 2 hari saya lihat dia ada di lapangan, bahkan kita start jam 8, dia jam 7 udah berangkat. Saya pikir ini kayak kayak apel pagi saja ini. Saya dapat info dari anak-anak bahwa ada Ko Andi di sini, Mama Evi. Gimana itu? Ya, kalau dari sini kita kan bisa lihat, Om, Bang, kalau ketua Perbasi Kediri ini kan orangnya komit banget Nah, dan tanggung jawab. Yang paling penting itu, Mam, tanggung ya, jawab. Itu, ya, ya itu yang kita salut lah. ya. Karena susah banget, Mam. Maksudnya, kalau dia kan juga sibuk ya. Dia kan juga punya Hah, usaha dan dia harus membagi waktu antara hah, usaha dan basket. hah. Tapi beliau ini kan lebih fokuskan ke Tapi basketnya ini ya. dengar-dengar kan dulunya kan juga anaknya kan di Indokot kan? Oh ya, Mam. Ya. Nah, terus gimana sebagai seorang ketua Indokot gimana secara pembinaan Indokot gimana menurut Ko Andi untuk saat ini klub yang ada di Kediri itu yang ada pembinaannya berapa? Saat ini mungkin salah satunya Indokot lah, Mam. Iya. Salah Yang satunya atau memang cuma satu? ya yang saat ini yang menurut saya terbaik ya Indokot. Mantep. Nah, Maksudnya terbaik itu gimana? ya gini, Mam, sebelum aku mau ngomong ya, aku mau berterima kasih sama Ko Andi lah, karena Nah, bagaimanapun juga anakku tuh juga berkembang di Indokot, tuh ya. ya. Belajar dulu belajar basket pun dari dari Indokot. Indokot. Dari umur berapa ada di Indokot? 7. Waktu itu 7. masih umur 6 tahunan lah ya. Oke, sekarang Sekarang 9. wah Iya, keren. Koko juga sama? Sama mendapat Anakmu di Indokot? Indokot. iya, Oh, terus saya dengarnya katanya udah pindah. Ya, Ah, pindah pindah kemana? Tulungagung. Wih, berarti Koko pindah ke Tulungagung ini? Ya, ikut nenek. Kampung hal pindah di kampung halamanku Iya, ini. Kebetulan asli aslinya Tulungagung. Ko Cumi ini Tulungagung. Allah babar. Iya, Kok kita satu anu loh, Kok. Satu anu ya, Satu kampung ya. satu satu kampung loh, rukun. Kok. Satu desa. Satu satu apa saudara. Berarti orang Tulungagung ini memang saing nggih. Nggih, saya Mas. Iya, iya. Oh, jadi anaknya udah pindah ini ke Oh, nanti setelah naik ini kenaikan. pindah. Ya, Bang, sedih dong kalau harus pindah dari Indokot ini ya gimana lagi? karena Ya karena neneknya ya. studi ya, Ya, studi ya. karena studi ya. Kami sebetulnya sangat bangga ya punya orang tua yang support anaknya. Iya. Kami ini bau-membau ya kok dari nol ya. Memang Nah, di Indokot itu bina anak-anak yang lebih. Kita ini 3 kecamatan, nah, Mama Evi. Dari 3 kecamatan kita bina dari nggak bisa dribble sampai bisa. mm-mm, Kita sampai juara nasional di Bima Sakti ya, Iya, yang KU berapa itu? mm. 9, tahu 9. juara 2. Tapi Kita kemarin kenapa kok nggak bikin jurkot? Itu kan Mama Evi tunggu karena kan memang sih tahun ini kita nggak bisa saklekan ya, bahwa kalau tahun depan ya, itu mekanismenya tidak ada jurkot, tidak ya, bisa ikut jurprov. ya, Kalau saya tidak bikin jurprov, tidak bisa ya, jurnas. ya. Kenapa kok tahun ini tidak ada jurkot? Sedih loh saya ini. Karena Kalau Kediri kan saya berharap ada jurkot kan ya, kemarin. Gimana? ada Mama Evi di usia 8, 10, 12 berselesai. Yang Oh, 14, 16 ini eh, kebetulan atletnya yang kena ada peraturannya ya kena Perbasi. peraturan tidak boleh pinjam meminjam itu Heeh. cuma ya kebanyakan tidak bisa ikut Oke, seperti itu. Yang tapi semoga dengan tidak ikutnya kali ini membuat klub lain jadi kepingin membina ya, karena ya memang zona Jawa udah sepakat bahwa kalau bisa kita tuh kuat dalam pembinaan, tidak ya pinjam meminjam, karena memang di Perbasi dikembalikan kepada marwahnya, ya tidak mengenal peminjaman. ya Kalaupun harus pindah seperti kayak Koko Cumi, ya karena memang harus menemani neneknya nenek ya, ya harus pindah itu tidak apa-apa. ya Yang penting yaitu tadi bahwa sudah dapat surat keluar kan? sudah, Nah, sudah. nah, sebetulnya ya Mama Evi anak itu kalau keluar umpama dia sekolah atau yang lain nggak ada masalah loh mm-mm. selama ada hubungan baik. Malah ada loh dari tempat kami ini dia sekolah di Surabaya. Oke. Ayahnya nitipkan ke saya ini enaknya saya ini masuk mana ya? Sekolahnya di Surabaya. Iya di
di salah satu sekolah Dulunya di Kediri, Kediri, ya, sekarang pindah pindah Surabaya. Surabaya. Oke. Akhirnya saya titipin di salah satu klub. Sampai sekarang loh, kalau secara administrasi ya saya salah, nggak pakai surat keluar. Tapi Oh, karena kita ini hubungan baik, percaya ya, ya sudah diambil ya. klub ini. Tapi kalau pulang di Kediri latihan di tempat saya, ya semuanya baik-baik aja gitu loh. Iya, Intinya memang sih anak-anak kita sebetulnya harus support. kalau memang secara kalau antara kedua belah klub itu saling kayak gini ya kompromi dengan Iya, baik, artinya ketika anak itu tetap anak indukot, terus dia harus sekolah, dan iya, dia mau mengasah ilmu basketnya tetap tidak mau ketinggalan, dititipkan di sini dan di sini pun juga nggak apa-apa, tetap dikembalikan. Cuma kalau memang nanti secara kompetisinya diikutkan di sorry di klub klub A baru, di ya, baru dia harus dapatkan surat kuat. ya, Karena ya. kalau tidak dijubai, ketika kayak kemarin ketahuan di salah satu kejurkot di Surabaya, ketahuan bahwa anak ini nggak ada surat pindah, dia Jadi masalah ya. didiskualifikasi. Ya, Kan lebih kasihan. ya, Lebih satu malu, terus dihentikan di tengah-tengah, lagi semangat-semangatnya, itu sebetulnya saya kasihan. Tapi balik lagi, itu rule yang harus dijalankan ya. dan mereka sebetulnya sudah tahu dari awal, tapi dilanggar ya. Kalau orang mau berani melanggar, ya terima sebuah konsekuensi. Betul. Tapi yang jelas kalau di Indokot aman ya. Kalau orang keluar tidak dipersulit ya, Ko. Enggak, Aman saya ya. malah dukung ya. Dukung Nggak ada ya. Artinya masalah tidak ada sih. masalah. Yang penting Iya, ada komunikasi dengan iya, baik. iya. Berarti sudah ada surat keluar semuanya ini ya. Iya, Bang. Mantap. Ini yang menjadi percontohan yang Loh, baik yang saya saya harapkan. sampai kita ini sering kemana-mana ya kok ya. Iya. Dianggap kita ini saudara, saya ngomong ini bukan saudara saya. Kita ketemu gede jadi saudara gitu. Di Betul. basket kan semua saudara. Betul, betul, betul. Cuma kadang-kadang ya itu tadi kalau misalnya ya itu tadi orang itu kadang-kadang kan selalu kalau misalnya apa dikit menerjemahkannya sesuai opini mereka. Gini loh Mama Nah, Evi, hidup ini kan urusan kita sama Tuhan ya. betul, Kalau kita ngurusi omongan orang, nggak ada habisnya loh. betul. Yang penting, Tapi justru yang paling bahaya kalau di basket itu dimasuki yang namanya Bapak P, Bapak provokator. Kalau selama tidak ada Bapak P, semuanya sebetulnya aman-aman Iya. saja. ya, Ya, jadi saya juga selaku Ketua Umum Perbasi Jawa Timur tuh seneng kalau keluar masuknya anak di klub kalau memang terpaksa harus keluar dipermudah, ya, apalagi di hasil rakerda kesepakatannya, raker ya. Raker, raker raker cupnya, kok, ya, raker ya, cutnya disepakati kalau keluar masuk tidak harus keluar berbayar. pun tidak pakai uang pembinaan. Ya, Ya saya seneng. Tapi yang penting ketika nggak dikasih uang pembinaan, ojo langsung bedol desa kabeh ngono tok ae. Karena kadang-kadang sesuatu yang mudah tuh saya takut tidak dihargai dengan hal baik gitu loh. ya, Tapi kalau dihargai dengan hal baik, ya sebetulnya marwahnya kan kepingin mempermudah. Iya. ya, Nah, gitu loh. Karena semua hal itu kan pasti ada dua sisi yang pro dan kontra. Dipermudah ada yang kontra ngomongnya apa? Lihatan. Gara-gara dipermudah akhirnya orang keluar masuk gampang keluar masuk pencolotan. Nah, itu kan sebuah sisi lain negatifnya dari kebaikan itu. Tapi kalau dipersulit tidak mudah gampang keluar masuk, tapi dibilang masa sih. Nah, makanya semua harus dijelaskan di depan ketika seseorang mau masuk ke Indokot misalnya. ya, Boleh masuk, ada aturannya atau kalau dibiayai, ayo kesepakatan dibiayai, ya, istilahnya bahasanya ya, ya. tidak kacang lupa kulit gitu loh maksud saya. Kadang-kadang kita tuh capek sudah membina, terus habis pinter titik ngono ilang. Padha mbek awak di karyawan pinter titik ilang pusing nggak? Iya kan? Makanya kembali lagi kalau bisa basket itu dibangun ada hal yang lebih penting yaitu sebuah attitude gitu. Keren lah kalau memang saya pikir memang sudah tidak ada hal yang reason di mana Kota Kediri tidak bisa bangkit oleh karena satu punya pembinaan yang cukup baik. Ya. Klubnya ada berapa di sana? Klubnya ada 18. Nah, 18. Tapi yang ada pembinaannya 1, 2, 3, 4. 4. Ya, 4. Tapi kan masih kadang-kadang masih kurang orang harus ya, ngebon itu kalau bisa habit itu sudah mulai ya, mulai ya, dihilangkan. Terus yang kedua, kalau sudah ada pembinaan, nanti tinggal istilahnya mereka dibikin kompetisinya ya, lancar. ya, Apalagi saya tahu bahwa Koko ini adalah salah satu yang memperakasai bersama dengan provinsi Liga Jawa Timur. Nah, ya kan.
Pokoknya saya percaya, saya kepingin kalau bisa betul-betul kita dan apalagi ada kolaborasi yang baik ya antara orang tua dengan Ya. perbasi, komunikasi yang baik. Jadi semua hal bisa dibicarakan bahkan sekarang ini kalau sampai ketua kan ini kan akan menjadi pertanyaan semua orang. Mama Evi itu podcastnya kok bisa ya Mama Evi? Apa karena ketuanya punya banyak uang? Kok bisa nggak mau ngambil dana KONI sehingga bisa mendanai? Enggak, eee, saya sebetulnya ya Mama Evi, kalau kita bikin event itu, kita ini ayo kita Swadaya, iya swadaya, bareng-bareng kita gitu. gotong bareng-bareng yuk. Oh, Jadi kok. oh jadi ada sebuah kekompakan ya, Iya, heeh, gotong kita royong nah bareng-bareng, dari gotong royong ini kan kita kelihatan siapa yang punya passion sih. yang punya hati yang Iya, mau, heeh. oke. Kadang malah ngapunten ya, bukan saya apa ya, kadang orang kalau ngomong, "Oh ini nggak ada dananya, nggak jalan." Kita ini bisa loh cari dana, tinggal kita mau nggak. Jangan dijadikan Atau mungkin karena industrinya basket di Kediri sudah bagus. Karena kalau misalnya di daerah yang industri basketnya kurang bagus, kadang-kadang ya memang sulit loh sebetulnya ya untuk ya cari ya nggak dana bisa itu ngomong ya, sulit mungkin ya. di tempat yang terpencil agak susah Agak ya, iya susah karena iya mulai dari industrinya basket belum jalan, terus dari belum ada pihak-pihak lain yang iya, peduli. betul, Pokoknya memang sebetulnya tolok ukurnya kalau para pencinta bola basket itu banyak, biasanya iya, basketnya jauh lebih lebih, gampang iya iya majunya. iya, Makanya tugas kita adalah menciptakan kesukaan dan kecintaan orang di dunia iya basket. Terus tadi bahwa ada kalau dari sisi orang tua, harapannya orang tua karena Kediri sekarang dengan satu moto bahwa Kediri akan dibuat bangkit, apa tanggapannya orang tua terhadap ada kira-kira mungkin atau nggak mungkin kira-kira Ko Andi akan mengalami kesulitan di mana atau bagaimana coba? Kalau menurut saya sih, saya yakin sih untuk basket Kediri pasti akan berkembang lebih pesat. Karena saya lihat sosok Ko Andi ini kan dia mau mengajak kolaborasi dengan para orang tua untuk yuk bareng-bareng yuk kita gedein Mm-mm, basket kota Kediri. Ya itu yang mm. kita salut lah. Tapi kelihatannya gue dengar-dengar Koko di depan kita ini mau Nah, bangun lapangan ini. semangat. Gimana ini kok? Hah? Ya, ya minta doanya aja untuk semuanya ya. Maksudnya kita memang ada planning. Nanti Oke. ditunggu aja. Pasti kita bakal Jadi Mama Evi ajak. harus diundang ini. Ya, ya, Terus gimana ajak. supportnya dari Ko Andi sebagai ketua Perbasi atau sebagai istilahnya apa bosnya Indokot itu gimana supportnya kepada ketika Koko harus istilahnya ada Koko kan mau bikin lapangan gimana supportnya dari Bapak Ketua kita gimana terhadap Kalau dari Bapak Andi sih Ketua Perbasi nggak ada masalah. Justru beliau mendukung untuk kami untuk segera membangun. Karena di Kediri kan memang butuh wadah lapangan untuk mereka untuk berlatih lah, untuk orang-orang hmm, Kediri lah. Seperti itu. Berarti intinya kan Bapak Andi tetap support kita lah. Ko Andi kelihatannya memang harus banyak menciptakan orang tua gila lagi kayak gini ya. nggak dipungkiri loh Mama Evi. Saya itu kalau daerah itu ya, kalau orang tua saya gila mau bangun lapangan basket. Aduh, saya kepingin nih semua orang gila bikin lapangan basket gitu loh. Nggak dipungkiri prestasi itu keluarnya dari mana sih? Dari kita bersatu. Ya, Bersatu dari mana sih? Dukungan orang tua yang tanda kutip gila-gila ini iya, gitu. iya, iya. Kalau nggak mana bisa kita prestasi, Mama. Iya, Kalau kita stop, waduh kita sendiri yang bodoh nih. iya, betul-betul. Iya, Jadi sudah ada tanda-tanda yang sangat luar biasa. Kalau bisa nanti bukanya jangan cuma di Kediri aja ya, Go ya. ya banyak Kan kita, banget. karena kita kan berharap, karena kita berharap jujur aja ya, kalau kalau basket itu sudah betul-betul bisa menjadi industri itu efeknya banyak. Iya, Membukakan lapangan kerja, iya, membuat anak-anak juga sehat, iya, bahkan orang tua yang gila kayak gini iya. itu betul-betul bisa. Mau tambah gila. Kita punya komunitas basket aja ya. Ini hidup loh, Mama. Oh Ada ya, relasi bisnis juga di dalamnya. Banyak hal yang kita dapat ambil kok dengan adanya lapangan baru, komunitas, terus olahraga basket makin masyarakat. Dengan masyarakat, pastinya prestasi-prestasi ini menanti Mama itu. oke. Tapi saya mau tanya Pak Andi, yang
memang sih kita kan seneng ya kalau dapat dukungan orang tua. Iya. Tapi bagaimana kiat-kiat kau Andi sebagai seorang ketua perbasi ketika mengguyupkan orang tua itu apa memang ada aktivitas atau ada grup atau gimana gerakannya supaya bisa menjadi percontohan buat yang lain supaya gimana sih? Karena namanya mengumpulkan orang tua itu kan nggak mudah ya. Iya. Tapi bagaimana kayak contoh aja bagaimana kau Andi, kau Cumi bisa kompak, bisa orang tua mendukung tanpa sebuah intervensi itu gimana? Yang pertama sih kita mesti mesti komit dulu tujuan kita apa untuk anak kita. Yuk kita bareng-bareng untuk anak kita. Kalau kita sudah ngomong anak kita pasti sejalan ini. Hmm. Kita tinggal, ayo kita bikin kaos ya, kita bikin kaos, kasih support ke anak. Hari ini baju apa, besok baju apa, itu jalan semuanya. Ya, ya, Makanya, ya. wah, yang penting kita ini harus berkolaborasi, Betul. bersatu, bersinergi. Sudah itu aja. Betul. Oke. Terus mengenai itu kok Pak Andi, keluar masuknya klub di Kediri pun juga selama ini fenomenanya banyak nggak? Ya kalau keluar masuk itu saya sangat prihatin itu kalau Anda ini di klub daerah ini ya paling enggak klub Anda ini kontribusi ke daerahnya. Hmm. Jangan terus kurang kontribusi kan ya sayang. Seakan-akan Nggak cinta daerah gitu ya? iya, seakan-akan kan fungsi klubnya ini tidak bisa jalan dengan baik. Ya selama saya minta aturan keluar masuk klub harus lapor ke Perbasi buat pendataan kita, data harus saya pegang dengan baik. Ya semoga akan lebih baik lah Mama itu. Hmm. Semoga akan lebih baik lah. Hmm. Agar anak-anak ini tidak gampang lompat sana, lompat sini. Karena kasihan juga loh kalau pindah-pindah itu belum tentu di tempat yang baru dia bisa lebih bagus. Betul. Tapi saya pikir secara kalau sebuah kompetisi di daerah itu berjalan, saya pikir orang juga nggak kepingin kan untuk Iya. keluar karena kan terus bagaimana kalau misalnya kalau ada kompetisi yang di luar karena saya lihat di Indokot ini kok paling sering ya di mana-mana kompetisi di mana kemarin di Sehati ikut, Ya. di sini ikut. Kok banyak banget ya duitnya ini Ya kelihatannya itu ya. kita ini butuh apa sih? Kolaborasi dengan orang tua ini loh. Karena orang-orang itu sampai biasanya ikut mungkin setahun sekali ya, runan ikut. Ini saya pikir, wah luar biasa ini Indokot ini ya. Ya yang penting kita untuk anak-anak lah ya. Ya. Kita untuk anak-anak kita maju, apalagi kita lihat mereka ini bisa senang, menang, ya kan? Hmm, Kadang pun kalah ya kita juga kasihan ya. Tapi kita kasih edukasi, ayo besok kejar lagi. Basket ini enggak, yang kita ajarkan ini enggak melulu yuk angkat piala nih. hmm, Kamu lihat enggak prosesnya itu? Kamu hmm, kalah kan? Berarti latihanmu kurang kurang keras loh. Ayo latihan yuk. Besok mereka hmm, latihan. Lebih hmm. gila loh. Setelah itu ayo siap menang. Berani ya di lapangan berani lah. Itu nilai-nilai apa sih Betul, yang kita ajarkan ini untuk mereka kelak ke depannya gitu loh, Mama. betul. Terus saya dengar lagi bahwa Kediri akan menjadi welcome terhadap sport science. Iya, Nah, ya kan. Terutama Indokot akan menjadi sport science pertama bekerja sama dengan provinsi di mana bahwa basket itu akan dianalisa secara keilmuan gitu loh. iya. Nah, itu coba Ko Andi bisa terangkan supaya orang-orang tahu bahwa kenapa kok begitu welcome-nya ketika Indokart dijadikan diajak bekerja sama dengan provinsi untuk membuat sport science. Ya, saya rasa sport science ini kan sudah berjalan di negara-negara maju ya. Hmm, Eh, saya tentunya senang dengan adanya ini di Indonesia dan kami punya kesempatan yang pertama. Kami dapat melihat tolak ukur anak-anak kami ini sampai mana sih, terus hmm, pemberlakuannya sampai bagaimana itu kan lebih detail loh, Mama. hmm, Kalau kita sudah lihat atlet ini ibaratnya dicek secara detail dan pemberlakuannya bagaimana, saya rasa untuk kedepannya kita untuk mencapai tujuan dari anak-anak umpama ini anak, oh saya ingin jadi pemain nih, nah, profesional. Saya pengen jadi pemain Indonesia. Kan hmm. lebih gampang dia untuk nge Betul. hal itu. Terus gimana mengenai kalau misalnya
anak daerah Kediri katakanlah, setiap di wilayah itu kan pasti ada anak yang secara bakatnya oke, tapi secara ekonominya tidak Ya. tidak yang harus dibantu. Itu apakah ada juga terobosan dari Kediri kerjasama dengan sekolah mana dimasukkan untuk beasiswa itu apakah juga dilakukan? Selama ini saya lakukan. Ada sudah kerjasama dengan salah satu Sa- sekolah atau apa? saya titipkan beberapa anak ini kalau dia memang bagus, ada satu klub di luar kota ingin hire anak itu, saya lepas. Selama anak itu memiliki pendidikan yang layak. Oke. Dia dijamin dari pendidikan, nggak cuma pendidikan, mungkin fasilitas, saya pasti lepas. Karena Oke. kita tujuan kita ini kan Tapi bukan, kalau anak itu bukan waktu usia keluar kota, tapi kalau di kota besar kan yang menangkap kan banyak ya. Sekarang ya, sudah banyak yang memberikan beasiswa atau apa. Tapi di ya. kota Kediri sendiri pun ada nggak sekolah mana yang bisa menjadi rujukan kalau mereka masih tetap stay mau ingin di Kediri, Ya, tapi mereka butuh bantuan seperti itu gimana? saya ada kerjasama dengan beberapa sekolah. Hmm. Saat ini sedang jalan, ada beberapa sekolah. Kalau dia memang eh, basketnya bagus, tapi saya kasih embel-embel Mama Evi. Lek basket aja saya nggak mau. Hmm. Akademikmu juga bagus. Hmm. Saya pasti masukkan ke beberapa sekolah yang kami ajak kerjasama. Oke, luar biasa. Bahkan nanti kita kerjasama aja kok. Ini kan ada orang gila di Oh depan iya, nih. Koko pasti. yang sudah siap gitu bangun lapangan, Bangun sekolah juga, Pak. maksudnya ada mesnya, Oh, masih ya, ada iya, mesnya. iya, Jadi ketika nanti kalau ada mes kan bisa dititik-titik. No nggak iya. apa-apa. Udah gila sekalian aja. Gimana? Nanggung ya, Mam. Beda lagi. Iya kan? Gimana Ko Cumi? Mantap ya. Kalau mantap berarti udah siap toh naik ke atas lagi Ko Cumi. Apanya? Gimana? Juga mau buka lapangan lagi juga? Mau bangun Sementara, lapangan? sementara biar Ko David dulu. Oke. Ya. Mungkin ada himbauan apa Ko David yang ingin disampaikan kebetulan sebagai wakil orang tua Kediri yang sangat sudah viral ini di podcastnya Mama Evi nih, Koko David ini. Mungkin ada pesan-pesan apa yang ingin disampaikan supaya sebagai wakilnya orang tua di Kediri itu apa nih yang mau disampaikan kepada eh, ketua Perbasi? Pemohon ketua Perbasi minta aja. Ini ketua Perbasi pemilik klub GAP. Ya gini loh, kita sebagai orang tua itu kita itu berharap supaya eh, antara kolaborasi antara orang tua dengan pemilik klub itu lebih sinergi lah. Nah, Jadi supaya tidak ada apa ya kayak kayak berprasangka buruk atau seperti apa seperti itu ya. Berarti intinya kita tuh pengen antara orang tua kompak sama eh, pemilik klub ataupun ketua Perbasi lah. ya, Jadi Ya. kita bisa saling saling kalau kita memang ada masalah, kita ada masukan, kita saling ya saling ya. komunikasi lah. Bisa duduk bareng, enak, Betul. ngopi Ya, bareng, curhat bareng, gitu. karena Jadi, kan tujuan kita kan semua kan sama ya, Mama Evi ya. Kita untuk memajukan basket di wilayah kota kita kan hmm, begitu. hmm, Ya, hmm, khususnya kota kita dulu lah ya. hmm, hmm. Kan tujuannya sama kita semua Ya, ya. Ya kita harus saling-saling bersinergi kerjasama lah intinya seperti itu. ya. Tapi selama ini apakah ketua kita yang satu ini kurang kerjasama atau wis kerjasamanya wis ciamik? Ini sudah jamik, Mam. Jadi karena kadang-kadang ketua Perbasi itu aktivitasnya banyak Ya, dan orang tua kan lebih banyak waktu sehingga kalau memang ingin itu berkomunikasi, saya pikir Ko Andi kan gimana ini? Ada keinginan ini supaya lebih guyup lagi, mungkin harus dibikinkan grup orang tua ngopi ngopi bareng gitu. Karena sekarang ini Koko sudah tahu belum bahwa Bapak Andi itu juga lantaran sangat mencintai bola basket dan mencintai dan kepinginnya kolaborasi dengan orang tua sampai bikin podcast juga. Tahu nggak nama podcastnya? Nggak tahu. Nah, ini berarti Kurang ngopi ini. kurang ngopi. Judul apa? Pokoknya. Sidul bercerita. Oh, judulnya tuh. Iya, makanya harus harus apa ya? Mungkin kayaknya harus diundang di Iya. podcast pertamanya Ko Andi ini. Ya, oke. Sebelum waktunya kita habis, ada mungkin masukan atau ajaan dari Ketua Perbasi Kota Kediri bersangkutan dengan keinginan kita untuk membawa Kediri menjadi jaya kembali. Monggo. Saya sih sangat berharap Kota Kediri bisa bangkit lagi. Ya. Tentunya bangkitnya itu bukan kinerja satu orang, tetapi kinerja dari beberapa aspek.
Salah satunya yang terpenting itu orang tua. Mhm. Orang tua mendukung, anak-anak dapat berlatih dengan baik, mengejar prestasi dengan baik. Saya rasa kedepannya prestasi tinggal tunggu waktu, pasti kita raih. Seperti itu, Mbak Evi. Oke, berarti judulnya mari kita berkolaborasi. Intinya manusia itu memang tepatnya salah, salah komunikasi, salah menyampaikan, bisa salah paham, dan kalau ada salah paham, semua bisa dibicarakan. Makanya tidak perlu ada hujatan antara orang tua kepada wasit, atau wasit kepada orang tua, atau perangkat pertandingan, karena semua kalau kita sudah ngomong basket, tanggung jawabnya ada di semua. Iya. Karena biar bagaimanapun dalam proses pembelajaran, baik anak, baik perangkat pertandingan, baik pengurus perbasi, semuanya itu lebih baik kita punya satu moto bahwa yang kita salahkan adalah diri kita dulu, Ya, sebelum kita menyalahkan orang lain. ya. Oke, tanpa terasa waktu sudah berjalan dengan begitu cepatnya sampai saya sudah mau di-cut-cut terus ini sama tim kita ini. Yang jelas kesimpulannya adalah Mama Evi mendukung selaku Ketua Umum Perbasi Provinsi Jawa Timur, mendukung untuk ayo Kediri, Kota Kediri khususnya, dan untuk seluruh perbasi yang ada di seluruh Indonesia bangkit untuk membawa basket lebih maju. Tapi kalau hari ini kita berbicara Kota Kediri ingin meraih kejayaannya kembali seperti yang zaman dulu, dan semoga podcast ini ada yang didengarkan oleh pihak-pihak semua para pencipta bola basket, karena saya tahu kalau sudah cinta bola basket, kalau sudah cinta uang kantongnya keluar semuanya, ya kan? Kalau uang keluarnya semuanya keluar, jadilah perbasketan lancar, karena tidak dipungkiri bahwa basket tetap sebuah industri yang kita harus mulai mengindustrikan, dan saya pikir kalau itu memang basket bisa dibuat industri, itu juga akan menambah spot tourism, Ya, spot ekonomi, ya, semuanya. Bahkan dari basket kita akan menciptakan generasi penerus bangsa yang luar biasa. betul. Terima kasih untuk kolaborasi yang luar biasa antara orang tua. Hari ini ada Pak David, ada Pak Andi Ya, selaku Ketua Perbasi, ada Koko Cumi sebagai orang tua. Kolaborasi yang sangat bagus. Semoga hubungan harmonis antara orang tua dan Ketua Perbasi yang ada di Kota Kediri bisa menjadi percontohan buat yang lain, bahwa semua harus kolaborasi. Judulnya adalah ngopi bareng bersama orang tua. Jadi bukan intervensi yang kita butuhkan, tetapi supportingnya ya. kepada perkembangan bola basket. Salam sarangnya dari Mama Evi untuk basket lebih maju lagi.